telinganya masih utuh dua, hidungnya masih ada, mulutnya masih ada, tangannya dua masih ada, kakinya dua masih ada, tidak ada yang hilang dirinya secara jasmani. Apa yang hilang? Yang menggerakkan badannya yang hilang dari badannya, sehingga kita berbeda dengan orang yang meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal dunia itu sudah terbayang dalam ingatan-ingatannya sebelum melepaskan roh dan jasadnya. Karena sakaratul maut itu satu hal sudah berpindah dalam pandangannya ke alam gaib. Makanya orang yang mau sakaratul maut itu sudah berpindah ingatannya ke alam gaib. Tidak komunikasi lagi. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, maka disunatkan keluarganya mendampingi. Ada 4 hal yang diamalkan oleh keluarganya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka seorang yang mau meninggal dunia, yang pertama dan utama itu harus diarahkan ke arah kiblat pusat. Sampai pusat lagi, serombongan lagi keluar, ditarik lagi sampai dia ke dada. Di dada lah di sini mulai orang bernapas tersengat-sengat. Apa mulanya? Inilah semua roh-roh yang dari tangan ditarik, terpusat semua di sini. Tinggal apa yang berfungsi dalam panca indera dalam tubuh kita, tinggal telinga. Telinga terakhir berfungsi. Makanya yang pertama berfungsi dalam tubuh kita ketika kita lahir adalah apa yang pertama dalam panca indera itu? Yang pertama potensi dalam tubuh adalah telinga. Makanya asangkan bagian kanan, kamatkan bagian kiri, agar tersambung ketika kita ditiupkan roh dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika dijemput oleh ibunya dan keluarganya, diasangkan bagian kanan dan dikamatkan bagian kiri. Sesudah itu wa ta'ala. Hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan kita. Hadirin. Jadi lakinu mautatun la ilaha illallah. Maka talqinkan. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, tuntunlah la ilaha illallah. Tidak perlu ditunggu dia menjawab, karena sudah berada dalam alam lain. La ilaha illallah. Dan sampai dalam hatinya dan telinganya mendengar kalimat la ilaha illallah, meninggal dunia, maka ucapan itu akan menyelamatkan dirinya. Maka talqinkanlah dia. Ini. Kalau tidak bisa, putarkan musik-musik, mengaji, supaya dia tenang. Tapi apa yang menyebabkan kita ini supaya kita kematian bagus? Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya kita berkata bahwa Tuhan itu, Tuhan saya adalah. Seiring dengan hati, dengan mulut, maka totalitas takwanya sempurna. Ada orang duduk adik, iya, belakang itu yang lain. Apa artinya? Apalagi meyakini lain, perbuatan juga lain, sehingga kita bingung. Lain di ucapannya, lain di hatinya, lain juga perbuatannya. Bagaimana malaikat tidak bingung menilai kita ini? Makanya sumastakamu, istiqamah. Ucapan mulut seiring dengan hati, diyakini dengan hati ini, diamalkan dengan perbuatan, tidak pernah berubah. Itu sejak diucapkan, itu juga dilakukan perbuatan. Hadirin,
Kalau sudah kita istiqamah, aku jangan kau takut. Sakaratul maut yang kau takutkan itu jangan kau takut. Kenapa tidak takut? Karena Al-Quran yang akan menuntun kita. Iqra'ul Qur'ana yati yaumal qiyamati syafi'an li azabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran datang nanti akan menolong kita. Iqra'ul Qur'ana hujjatu alai. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang menuntun kita, yang mengajarkan kita, memberikan pemahaman kita, mengucapkan kalimat-kalimat kepalanya orang yang mau meninggal dunia. Saya ini adalah Al-Quran. Saya akan menuntun orang ini karena senantiasa mencintai saya dan saya senantiasa dibaca dan diamalkan. Tentu saya akan membantu dia. Kamu sampai kemudian sampai di hadapan Allah akan antar orang ini karena dia sangat mencintai Al-Quran. Beneta lo mantraki, dia sendiri bingung. Anak dia hebat, perkasa, jago, ada pangkatnya, dia sendiri ketakutan. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amalan-amalan kita. Allah Ta'ala pun jangan kau takut. Kenapa kita tidak takut? Karena itu tadi persoalan tadi adalah Al-Quran. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Kenapa jangan kau bersedih? Istrimu yang kau tinggalkan, tidak usah kau bersedih. Anakmu yang kau tinggalkan, hartamu, kekayaanmu, tidak perlu kau bersedih. Berapa besarnya itu kekayaanmu, kau ganti berapa kali lipat. Nanti kelak kemudian dia, istrimu akan ku ganti 70 bidadari, anakmu akan ku ganti semua, hartamu akan ku ganti semua, kendaraanmu kecil semua itu. Sekejap mata saja kendaraan burak akan disediakan orang yang bertakwa. Makanan-makanan yang kau enak di dunia diganti. Apapun kau inginkan akan datang. Tidak perlu lagi bekerja. Inilah hebatnya orang nanti. Bagaimana orang? Wala tazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan berita gembira tentang surga kepada orang-orang ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan gembira tentang surga. Apa itu gembiranya? Nahnu awliyaukum fi hayatid dunya wa fil akhirat walakum fiha ma tastai anfusakum walakum fiha ma tad'un. Inilah nahnu awliyaukum fi hayatid dunya wa fil akhirat. Allah akan menolong fi hayatid dunya. Allah akan menolong dunia kita. Kalau tadi semesta kamu, Allah yang menolong. Kenapa sekarang kita banyak masalah? Karena Allah tidak menolong kita. Yang menolong kita adalah nafsu. Sehingga banyak masalah dalam kehidupan. Kenapa masalah? Karena itu semesta kamu. Lain di ucapan, lain di hati, lain di perbuatan. Bagaimana malaikat tidak ingin memutuskan. Hadir sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum fi hayati dunia. Apa kata malaikat? Malaikat akan datang menolong kita dunia. Wa fil akhirati, dan Allah malaikat akan menolong nanti di akhirat kita. Walakum fiha ma tastai walakum fiha ma tad'un. Allah akan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, dan Allah juga akan memberikan kita apa kita minta. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan pasti ada. Apa yang kita minta pasti ada. Di dunia di janji minta uang. Sabar kodik, tunggu proyek akan datang. Macelah dibatai, boro dibatai. Betul-betul ditawi dengan parmai. Kenapa? Karena manusia yang berjanji barang siapa menggantungkan dirinya kepada manusia, banyak kekecewaan diharapkan, didapatkan. Karena kita menggantung kepada manusia, sehingga banyak kekecewaan. Gantungkan kepada Allah, insya Allah Anda tidak kecewa. Kalau Allah tidak balas di dunia, akan nanti disediakan nanti di akhirat. Siapa itu? Waman ahsan kaulan wakala innani minal muslim. Akhirnya bahwa mimbanda, orang yang dimaksud adalah
siapakah yang paling baik? Adalah orang. Apa itu tadi? Hadir sama-sama di belakang arus mata. Inilah kehidupan. Ini talqintan tadi. Hadir sama-sama di belakang. Maut. Iqra'ul Qur'an, iqra'u alaiha yasin. Bacakan yasin ketika ada orang meninggal dunia, bacakan yasin. Ada orang susah meninggal dunia, bacakan yasin, Pak. Jangan lihat-lihat saja, ambil yasin. Yasin wal Qur'anil Karim, innaka laminal mursalin. Bacakan yasin. Kembali dia selamat. Bagaimana kalau orang pejabat susah meninggal dunia? Kalau ada pejabat, mantan pejabat susah meninggal dunia, bacakan surah Al-Kahfi, baru baca surah Yasin. Itu. Jadi kalau pernah memerintah, Pak, kalau ada orang yang kaya pernah jadi pedagang, mungkin salah hitung atau salah timbang atau salah ucap dalam perdagangannya, maka bacakan surah Al-Waqiah, baru baca surah Yasin. Kenapa? Al-Waqiah itu adalah surah Agniya, surah kaya. Ketika kita mau jadi orang kaya, maka bacalah pada subuh hari sebelum Anda berangkat bekerja. Bacalah surah Al-Waqiah. Karena surah Agniya. Karena kita ini kurang mengamalkan ayat sehingga kita ini tidak begini. Hadir sama. Bagaimana kalau petani? Nah, ini hampir rata-rata petani kita semua ini. Kalau susah meninggal dunia, bacakan surah Al-Mulk yang dibacakan tadi itu Pak Ustaz Solmed. Ini Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah, bacakan itu sampai akhir ayatnya. Hadirin, inilah amalan-amalan yang harus dipahami bersama, karena kita ini akan meninggal dunia. Hadirin, di mana ucapanmu yang pasti bicara? Di waktu hidupmu kamu hebat bicara. Apa? Karena mulut itu fungsinya hanya sebatas di dunia. Di mulut kita di akhirat dipertanggungjawab. Saya malas, gotong royong. Kalau hati tetap kita ini tutupi dengan kemaksiatan, maka jangan harap untuk mendapatkan cahaya dalam hati kita ini. Nah, apa yang memberikan cahaya? Cahaya datang ini ketika kita akan melakukan kebaikan, melaksanakan syariat Islam, dan kita menjalankan ibadah kepada Allah, maka itu hati akan bercahaya. Karena hati ini mudah, makanya kita berdoa. Suatu lusa kita ini akan ikut kepada seperti itu. Kemarin saya salati engkau, tapi 2 hari kemudian saya disalati. Hati ini enak tenang kalau kita seperti itu. Apa sih perbedaan orang meninggal dunia dan tidak meninggal dunia? Dengan penuh kasih sayang, dijemputlah dengan ibunya menjemput, hai anakku, alhamdulillah dia selamat. Sampai terus itu apa yang terjadi ketika ada nyamuk, kita tertidur, dia pelan-pelan menyentuh pipi kita yang tersentuh dengan nyamuk, yang dihinggapi nyamuk, maka dia usir nyamuk dengan penuh perasaan kasih sayang. Tapi anak-anaknya tidak mau seperti itu. Sayangilah orang tua ini, almarhumah ini. Kenapa? Karena kita dididik dengan penuh kasih sayang, mulai dari dalam perut kita sampai kita dibesarkan begini dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah berhitung berapa kebaikan orang tua kepada, berapa berbakti kepada orang tua. Maka anaknya adalah ladang-ladang amal kepada almarhumah. Kasihan orang tua berada dalam kuburan, tapi tidak pernah ada kiriman-kiriman pahala dari anaknya. Kasihan betul. Maka orang tua kelak kemudian menjadi penderita-penderita di dalam kuburan.
Hadirin, ya seterusnya itu. Maka kita ini harus memahami bahwa dalam kehidupannya almarhumah, ada mungkin pernah bersentuhan dengan kita, mungkin tutur katanya mungkin tidak enak dan tidak nyaman kepada kita, atau langkah kakinya mungkin tidak enak